Yes, bentar dulu. Kita ada Q&A dari followers kita nih. Apa sih kira-kira Q&A-nya? Kita cek ya satu-satu. Kosong. Oh iya. Ada pertanyaan nih dari Shirley. Di sini ada 7 pertanyaan. Sebenarnya 8 sih, tapi ada satu yang hampir sama pertanyaan, jadinya aku gabungin aja sekalian gitu. Oke, pertanyaan yang pertama, kita langsung saja ya. Dia nanya sama Shirley, nanya sama aku, apa sih arti Shirley di kehidupan kamu? Wih, pertanyaan bagus banget nih. Apa arti Shirley di kehidupan kamu? Shirley itu sangat berarti banget dalam kehidupan saya, karena dari Shirley saya banyak belajar beberapa hal, banyak banget. Salah satunya sabar, berusaha untuk ngertiin pasangannya, dan juga satu lagi, semangat untuk banggain kedua orang tua. Kenapa Shirley sangat berarti banget dalam kehidupan saya? Karena gak ada wanita yang saya kenal ataupun saya temui selama ini yang kayak Shirley. Karena Shirley itu bisa segalanya. Shirley juga bisa marah, bisa bercanda, bisa sayang banget, bisa cuek banget, bisa sabar, bisa ngertiin, dan sebaliknya. Dia bisa segalanya. Terkadang dia juga bisa sesayang-sayang mungkin sama saya. Saya bangga saya sudah memiliki Shirley, dan saya juga punya niatan baik terhadap Shirley. Kenapa saya mempunyai niatan yang baik terhadap Shirley? Karena saya yakin saya juga nyaman sama dia, dan saya percaya kalau dia insya Allah jodoh saya. Amin. Kenapa Shirley berarti dalam kehidupan saya? Ya, pertama karena dia pacar saya, dan yang kedua mungkin saya sudah nyaman sekali dengan dia. Dan dari penjelasan saya di pertama tadi, dia spesial banget buat kehidupan saya, dengan semua yang dia pernah beri kepada saya selama ini dan seterusnya nanti. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua nih. Apa ya kira-kira pertanyaan kedua? Sedangkan pertanyaan yang pertama itu udah wow banget ya. Untuk pertanyaan kedua, hal terberat apa dalam hubungan kalian? Wow, ini bahas masalah nih. Hal terberat dalam hubungan kita menurut saya
eh, itu udah dulu banget sih. Dan yang sekarang ada dua hal, ada yang dulu dan ada yang sekarang gitu. Untuk yang dulu deh ya, hal yang terberat untuk dulu itu dia pernah ngelakuin suatu kesalahan yang bisa dibilang itu hal yang terberat banget buat saya. Soalnya itu bisa dibilang itu udah sangat fatal karena dia sudah hampir banget, hampir dia selingkuhin saya, hampir. Tapi syukur alhamdulillah, mungkin ya dikasih jalan sama Allah, dikasih petunjuk sama Allah, akhirnya kita terus sampai sekarang ini. Dan walaupun sampai sekarang ini ada juga banyak hal yang berat dalam hubungan kita. Untuk yang sekarang, hal yang terberat dalam hubungan kita adalah saya takut untuk kehilangan dia. Itu hal yang terberat banget bagi saya. Dan saya juga takut dia kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dulu. Bukan berarti saya juga tidak punya kesalahan, saya juga punya kesalahan, begitupun sebaliknya. Mungkin itu sih yang kira-kira hal yang paling berat gitu. Untuk selebihnya mungkin bisa dihandle sama kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang saya sukai dari Shirley? Tentu ini udah banyak banget hal yang paling saya sukai sama Shirley. Yang pertama, nggak bisa dihitung soalnya. Shirley bisa segala hal. Dia bisa menjadi motivator, dia bisa jadi penyemangat, dia bisa jadi pendukung saya, dia bisa jadi penyemangat saya untuk berubah, bisa lebih baik lagi, lebih bisa dekat lagi sama Allah. Dan juga tentu dia juga cantik banget. Ada banyak sekali hal yang saya sukai terhadap Shirley. Terutama satu lagi, ini paling utama, ini hal yang paling saya sukai. Walaupun kita debat sehebat mungkin setiap hari kita debat, tapi Shirley gak pernah dalam hatinya keinginan untuk ninggalin saya. Dan juga satu lagi, saya punya banyak sekali kesalahan terhadap dia, tapi hebatnya dia, tegarnya dia, itu luar biasa. Itulah tadi saya bilang, dia wanita yang spesial bagi hidup saya, sangat berarti bagi kehidupan saya. Dia selalu bisa memaafkan semua kesalahan-kesalahan saya. Dia juga selalu sabar, dan dia bisa ngertiin. Walaupun ya namanya emosi, semua orang pasti kalau lagi emosi pasti suka omongannya kemana-mana, minta putus lah, gak bisa lanjut lah. Tapi saya yakin di dalam hatinya dia tidak ingin meninggalkan ataupun ingin
ditinggalkan. Itu hebatnya Shirley, itu hal yang paling saya sukai. Sebenarnya ada banyak hal lagi yang mungkin saya tidak bisa mengucapkan atau menyampaikan satu persatu. Intinya dia spesial bagi hidup saya. Oke, kita langsung pertanyaan yang keempat nih. Hal apa yang perlu dilakukan untuk hubungan ke depannya? Wow, ini pertanyaan dari saya sendiri. Harapan saya atau hal yang perlu dilakukan ke depannya dalam hubungan kita, saya cuma minta kita sama-sama saling bisa ngertiin, entah kapan, dimana, atau waktu kapanpun kita mempunyai kesibukan masing-masing. Kita pasti mempunyai urusan masing-masing. Kita punya kesibukan masing-masing. Saya harap percaya pada saya, kalau ya hati saya buat kamu gitu. Hati saya buat kamu, dan saya pastiin hati ini buat kamu. Jadi sesibuk apapun, sebanyak apapun masalah atau sebanyak apapun pekerjaanmu atau urusanmu, jangan pernah Anda berpikiran kamu gak bisa ngertiin aku gitu. Kamu gak bisa bahagiain aku ataupun gimana. Itu gak sama sekali gitu. Dengan kayak gini, kamu sadar gak sih siapa sih yang kamu keluhin kayak gitu? Itulah, kalau kamu sadar, kamu ngerti, orang yang kamu keluhin itu adalah orang yang selalu setiap detik, setiap waktu ada buat kamu gitu. Jadi harapannya ke depannya sama-sama bisa saling ngertiin, sama-sama saling bisa dewasa. Ingat, harapan kita apa? Kita bisa ke jenjang selanjutnya. Yang pertama, kita bisa menjalin hubungan yang nggak cuman gini terus gitu lah. Biarkan kedua orang tua kita menjadi ibu kita sama-sama gitu. Ibu dan bapak kita sama-sama. Dan juga harapannya itu tadi udah deh, lebih dewasa. Karena nggak semua hal yang kayak apa ya, sedikit marah, salah sedikit marah, itu ya saya harap kurangin lah gitu. Ya saya tahu, saya paham kalau kamu juga punya banyak urusan, banyak kegiatan, dan capekmu itu nggak cuman mikirin satu masalah atau satu urusan. Capekmu banyak gitu, urusanmu banyak, kamu yang dipikirin bukan aku aja gitu. Saya bisa pahami, saya bisa ngertiin. Dan harapan yang paling utama tadi ya, teman-teman semuanya doain saya sama Shirley, mudah-mudahan saya dan Shirley bisa terus berjalan bareng, dan akhirnya kita bisa menjalankan sunnah Rasul, yaitu dengan ya kasarnya langsung aja deh kita ke jenjang yang selanjutnya, kita nikah, kita menjadi salah satu orang tua juga di dunia ini, dengan hidup dengan pasangan yang sama-sama kita saling sayangi, sama-sama saling kita cintai. Mungkin itu aja sih untuk yang poin keempat ini. Mungkin kalau misalnya ada yang perlu diomongin lagi, mungkin saya lupa apa yang lagi yang mau diomongin. Kita lanjut aja karena durasinya cuma berapa menit nih. Untuk poin yang kelima nih, hal yang paling mengesankan atau susah dilupain. Wah, ini susah nih. Susah apa ya?
apa yang mengesankan atau yang susah dilupain ya? Ada yang bisa jawab nggak? Hal yang paling mengesankan, menurut saya momen saat bersama dia itu semuanya mengesankan bagi saya gitu. Dan hal yang nggak bisa dilupain sama kata-kata ini baru berapa minggu ya, dia pernah bilang gini, Syaril bilang gini, bapak malah baru tadi gitu loh, kayak bilang, ibu, masnya dia, Mas Fajar, sama mbahnya, keluarganya, intinya keluarganya itu udah kayak dukung hubungan kita berdua gitu loh, dan bapaknya juga udah dukung juga hubungan kita berdua. Jadi rasanya wow gitu, wow banget gitu loh, rasanya alhamdulillah gitu loh. Jadi perjuangan kita selama ini dengan berbagai banyak masalah, kita setidaknya ada titik terang, lampu hijau lah ibaratnya. Paling mengesankan ya apa ya? Ya saya rasa momen-momen saat bersama dia ataupun setiap detiknya itu bagi saya mengesankan gitu loh. Dan untuk susah yang dilupain itu tadi gitu loh. Ya mungkin itu aja sih kalau menurut saya, karena apa ya, kalian juga tahu deh, mau gimana pun, mau kapanpun, dimanapun kalian berada, lagi keadaan apapun, kalau kalian sama pasangan kalian itu, kalau misalnya kalian ingat-ingat, itu adalah hal yang paling mengesankan bagi kalian gitu. Setiap momen bagi kalian yang bersama pasangannya, itu adalah hal yang mengesankan gitu loh. Itu aja deh kayaknya. Kalau misalnya ada lagi ya mungkin nanti bisa disampaikan lagi langsung. Kita masuk ke poin ke-6 nih. Masalah apa yang sering kalian debatin? Wah, ini titik permasalahannya. Masalah apa yang kalian sering debatin? Sebenarnya tuh bukan masalah sebenarnya sih, cuman kadang-kadang aku atau dia yang sedang capek dengan urusan mereka, capek dengan urusan kita masing-masing, karena banyak sekali urusan kita masing-masing, karena itulah terjadinya timbul masalah, hal-hal yang debat, hal-hal yang bisa bikin kita debat gitu loh. Itu hal kecil apapun gitu loh, kayak saya salah ketik aja itu udah bikin masalah gitu loh. bikin perdebatan gitu. Itulah hebatnya kami, itulah hebatnya kita gitu. Kita sering debat gitu. Kita setiap hari nggak ada yang namanya kita akur, kita selalu debat. Hal kecil apapun selalu diperdebatkan gitu. Ya mungkin karena kita sama-sama saling mempunyai urusan masing-masing yang bikin buat otak kita nggak selamanya kayak mikir, ditambah kayak gini bukannya baik-baik, malah bikin masalah kayak gini. Padahal itu semestinya nggak seharusnya jadi permasalahan, karena apa ya, karena mungkin psikis kita atau pikiran kita lagi kacau ataupun gimana, itu mungkin yang sering buat kita jadi debat sih gitu. Itu lucu banget sebenarnya. Salah typo deh bahasa kerennya typo dikit aja itu udah bikin masalah, begitu bisa bikin debat kita. Karena ya kita sama-sama keras sebenarnya, sama-sama suka nuntut, suka kamu harus kayak gini sih, kamu harus kayak gini gitu. Kita lanjut aja deh kayaknya, karena yang poin kayak 6 ini cukup apa ya, nggak masalah gede, nggak masalah kecil,
itu sering kita debatkan gitu loh. Setiap hari, setiap menit. Itu setiap, mungkin itu juga sih alasan buat kita sampai sekarang ini. Oke, kita masuk ke poin terakhir, ke-7. Hal yang buat kalian bertahan sampai saat ini. Nah, ini tadi udah yang saya bilang tadi. Dengan adanya perdebatan, dengan adanya cekcok lah ibaratnya. Ini yang buat kita bertahan sampai saat ini gitu loh. Karena setelah perdebatan justru rasanya kayak apa ya? Kita selalu baikan gitu. Setiap kita berdebat maupun itu hebat ataupun enggak, kita selalu sama-sama saling bisa kontrol emosi kita. Memang iya, kita sering debat, sering bla 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 bla. Kayak dia kesini, aku kesini, malah gak nyambung. Jadinya dikejar malah lari, kejar lari kayak gitu. Kayak magnet lah, semakin dikejar. Kalau min apa plus ya, min sama plus kalau atau min sama min tuh kalau misalnya dideketin malah jauh, itulah kayak gitu. Jadi kita sering debat gitu loh. Dan tapi walaupun kita sering debat, kita tuh setelah debat kita tuh bisa baik-baik lagi. Mungkin itu salah satu hal yang bikin kita itu bisa bertahan sampai saat ini gitu loh. Ya tidak juga menutup kemungkinan, karena hal yang pertama itu adalah kita nyaman, kita sayang, kita sama saling sayang, dan takut kehilangan juga. Karena kita sama-sama kayak udah dapat lampu lah sama kedua orang tua kita gitu. Kenapa lagi ya? Ya itu hebatnya kita gitu. Walaupun kita sering debat, kita selalu baik-baik terus gitu. Malah setelah debat kita malah semakin kayak dekat gitu loh. Kita malah kayak setiap hari kita ingat apa yang kita lakuin, perbuat, kita ingat perjuangan kita gitu. Jadinya setiap hari kita juga dapat min, kita dapat plus juga gitu. Jadi balance. Jadinya nggak seimbang, kita selalu seimbang, kita balance. Dan apa yang bisa bertahan sampai segini ya, mungkin itu tadi salah satu hal yang paling terkuatnya, kita selalu baik-baik, dan juga hal yang paling utama kita sama-sama saling sayang, sama-sama saling takut kehilangan. Mungkin dari pertanyaan 7 itu saya mau menyimpulkan ya, dalam hidup saya Shirley adalah orang yang hebat. Shirley adalah orang yang ya, kalau bagi saya dia number wahid. Dia bisa segala hal, dia juga bisa jadi apapun gitu. Dan yang paling utama dia juga nggak mau kehilangan, sama-sama tidak mau kehilangan gitu. Semuanya perlu dilakuin gitu, semuanya perlu dilewatin. Kita udah banyak melewatin hal apapun, dimanapun, kapanpun gitu. Ya mungkin itu aja deh. Saya juga mau nitip pesan begini. Jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti untuk kamu selalu berjalan. Entah kamu untuk menggapai tujuan kamu berjalan, kamu berlari, kamu menggunakan apapun, jangan pernah berhenti. Dalam keadaan apapun jangan pernah
berhenti, jangan pernah putus asa. Karena kalian harus yakin gitu, Allah selalu memberikan apa yang kalian butuhkan. Allah selalu beri kalian petunjuk jalan buat kalian terus berusaha. Jangan sampai kalian putus asa, gitu aja. Itu saran saya. Dan harapan saya buat hubungan kita, semoga kita selalu baik-baik terus. Semoga kita selalu diberi jalan bagi Allah untuk bisa terus di jalan Allah. Dan juga apa yang kita panjatkan, kita harapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menemani selama ini dan tetap selalu menemani saya. Dan kamu adalah orang yang bisa nerima saya apa adanya. Kamu yang bisa ngerti saya bagaimana. Jangan pernah tinggalin saya. Maksa ya. Ya, kamu adalah orang yang benar-benar saya harapkan. Kamu adalah orang yang benar-benar saya perjuangkan. Jadi saya harap kamu ngerti, kamu merasa, kamu juga berusaha. Kita berusaha bareng-bareng. Tetap semangat. Kehidupan tidak ada yang sempurna. Kehidupan selalu ada banyak malah banyak banget masalah yang harus dilewatin, harus dijalani. Jadi tetap berusaha, tetap semangat, tetap ingat sama Allah, jaga 5 waktunya. Ya, love you Shirley. Mungkin ini jawaban yang ya bisa dibilang ini sesuai dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya dapat selama ini. Dan mudah-mudahan kita selalu terus sampai ajal memisahkan kita. Semoga hubungan kita tetap langgeng ya. Love you. Saya sayang sama kamu. Dah. Mudah-mudahan kamu bisa dengar semua ini, kamu bisa dengar dan kamu bisa lihat video ini. Nah, saya sayang sama kamu. Love you. Semangat ya, jalanin hubungan, jalanin hari-harinya dengan saya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Dan mudah-mudahan kita diberi hal yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, see you. Terima kasih.